Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya. Apalagi kita akan masuk ke era kurikulum baru tuh namanya sekolah penggerak. Nah, saya akan memaparkan hasil di diklat saya tentang sekolah penggerak kepada Bapak dan Ibu guru SD 10 17 98 dari tua. Tapi untuk mengambil hikmat, maka baiknya kita berdoa. Doa saya pimpin ya Bapak Ibu, sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Agar tambah semangat menuju ke sekolah penggerak, tentu kita buat dulu gerak-gerakan supaya tambah semangat ya. Gerakannya mudah kok. Kalau saya bilang besar berarti besar, kecil kecilkan, besar gabungkan aja seperti ini. Jadi besar kecil seperti itu ya. Kecil kecil, besar besar, aku sudah tahu. Nah, seperti itu ya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu guru, saya akan memaparkan hasil diklat saya tentang sekolah penggerak. Hari ini saya akan dibantu oleh Bu Rini memaparkannya. Ya, yang akan saya paparkan pada hari ini berkaitan dengan sekolah penggerak, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Saya adalah Khairani Tanjung SPD dari UPT SPF SD Negeri 10 17 98 Deli Tua. Ada 3 yang akan saya angkat perihal materi saya pada hari ini. Yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi, pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Pendidikan yang memerdekakan terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan Nasional kita, yakni Bapak Ki Hajar Dewantara. Bu Rini, selanjutnya. Ya, kita lanjuti. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah student center, artinya kita berpusat kepada siswa. Istilah yang beliau pergunakan adalah berhamba pada sang anak. Bapak pendidikan kita sejak tahun 1922 sudah mengenalkan dan mengajarkan kepada kita filosofi pendidikan yang berpusat pada siswa. Hal seharusnya tidak asing bagi kita sebagai pemangku kepentingan di pendidikan Indonesia ini. Filosofi pendidikan ini mensyaratkan pendidik untuk memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak secara budi, yakni cipta, rasa, karsa, dan tentunya pekerti, tenaga sesuai dengan kodratnya sang anak. Baiklah, dilanjutkan Bu. Ya, poin kedua yang akan saya bahas yaitu pendidikan zaman kolonial. Pendidikan pada zaman kolonial, rakyat hanya diberikan pendidikan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja, dan hanya mendidik orang-orang dari kalangan bangsawan. Ya, kita lanjutkan. Ini bertujuan untuk membantu usaha dagang kolonial Belanda. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan. Nah, kita lanjut. Poin ketiganya yakni pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu tentunya sudah paham tentang Ingarso Sungkulodo, Hingmadyo Mangunkarso, Teguri Handayani, yakni di depan kita harus memberi contoh, di tengah kita membangun semangat sang anak, dan juga tentu di belakang kita memberi dorongan. Ini Teguri Handayani. Kita lanjut Ibu. Ya, saya lanjut ya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, lanjut Bu.
Ya, kita tunggu Bu Rini berproses. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudidayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Dewantara 2, 1994. Nah, maka dengan demikian pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya seiring perubahan zaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Ya, boleh kita lanjut, Bu? Kita lanjut saja. Ya, terakhir kita tutup. Nah, contoh penerapannya yaitu seperti menggambarkan ekologis. Ibarat petani, kita selaku petani misalnya menanamkan berbagai macam bibit tanaman dan memelihara tanaman tersebut sesuai dengan kodratnya. Tuntunan ini bersifat holistik, tak boleh lepas dari pendidikan sosial dan kultural kita bangsa Indonesia. Nah, dan terakhir, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah mendengarkan pemaparan saya tentang sekolah penggerak. Kira-kira ada pertanyaankah dari Bapak dan Ibu guru semuanya? Saya persilahkan. Hai Bu. Iya, Bu Nita, silakan. Ada pertanyaan? Terima kasih atas kesempatannya Bu Aja. Saya akan bertanya, mengapa kita perlu menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti? Terima kasih Bu, pertanyaan yang baik sekali ini. Ya, saya jawab ya. Mengapa? Karena budi pekerti yang baik dan kokoh dapat mewujudkan kepribadian dan karakter, maka ia akan selalu dapat mengalahkan nafsu dan tabiat-tabiatnya yang asli dan biologis tadi. Seperti itu kira-kira jawabannya, Bu. Bagaimana Bu Nita? Ya, benar Bu, bagus. Ya, terima kasih Bu Nita. Kira-kira Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Ya, jelas Bu. Ya, jelas Bu, alhamdulillah. Berarti pemaparan saya tentang sekolah penggerak sudah diterima dengan jelas ya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Semoga kita bisa mengimplementasikannya ya ke dalam sekolah kita. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini yang sudah membantu saya.